Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik mahasiswa. Kali ini kita pertemuan kelima yaitu mata kuliah jaringan nirkabel. Kali ini bahasan kita adalah jaringan kabel PS jaringan nirkabel ya. Jaringan kabel tanpa kabel, PS tanpa kabel. Nah, di jaringan komputer merupakan saluran komunikasi ya. Perangkat digital baik laptop, komputer, smartphone, tablet, televisi digital atau perangkat digital lainnya saling terhubung melalui media transmisi dan saling bertukar data. Nah, komunikasi dan pertukaran data ini dalam jaringan tersebut terjadi melalui media transmisi, yaitu media kabel, yaitu satu arah, terarah maksudnya. Kemudian jaringan kabel tanpa kabel, yaitu tidak terarah. Sehingga jaringan komputer berdasarkan media transmisi terbagi menjadi dua bagian, yaitu jaringan kabel dan jaringan nirkabel ya. Jaringan kabel merupakan jaringan komputer yang terhubung melalui media transmisi kabel. Media transmisi kabel terdiri dari kabel tembaga dan kabel fiber optik. Kabel tembaga terdiri dari kabel koaksial ya dan twisted pair yang mentransmisi sinyal dalam bentuk aliran listrik. Sedangkan kabel fiber optik mentransmisi sinyal dalam bentuk cahaya ya. Nah, ada kabel koaksial. Koaksial ini merupakan jenis kabel tembaga yang memiliki dua buah konduktor dan dua buah isolator. Nanti kita lihat gambarnya. Konduktor di bagian dalam merupakan kabel tembaga, sedangkan konduktor bagian luar berupa kabel serabut tembaga ya. Pada ujungnya kabel koaksial dipasang konektor BNC atau Venus Nil Concealment ya, yang menghubungkan antara kabel koaksial dengan kabel koaksial lainnya. Menggunakan konektor dan bagian ujung konektor tidak terpakai pasang terminal konektor koaksial. Sedangkan untuk menghubungkan kabel koaksial ke komputer menggunakan NIC (Network Interface Socket) khusus koaksial. Kabel koaksial digunakan untuk mentransmisi sinyal ya dalam frekuensi yang tinggi yaitu 300 kHz ke atas ya. Kabel koaksial lebih banyak digunakan pada jaringan dengan topologi bus dan mesh. Kemudian kabel koaksial masih banyak digunakan pada jaringan TV ya, jaringan TV kabel dan jaringan metropolitan atau MAN. Ya, kita lihat jaringan TV kita itu kan ada, kalau kita colokkan itu ada jaringan koaksial ya yang dalamnya itu namanya outer insulation, kemudian outer konduktor, inner konduktor ya, ada ini ujungnya ya. Kemudian dielectric insulation ya, bisa dia digambar. Kabel koaksial tipe RJ dan RJ58 memiliki hambatan sebesar 50 ohm. Ya, ini sering digunakan pada jaringan lokal. Kabel RJ8 disebut juga thick set ya, karena ukurannya lebih kecil, diameternya ada 5 mm. Kabel RJ8 mampu menghubungkan 30 komputer ya, dengan jangkauan kabel 0,5 sampai 185 meter. Kabel RJ58 juga sering digunakan pada jaringan lokal ya. Kabel RJ58 disebut juga thick ya, thick atau thicknet karena ukurannya kabelnya lebih besar dengan diameter 10 mm. Kabel RJ58 mampu menghubungkan 100 komputer ya. Kabel ini kabelnya cukup besar, RJ58 dengan jangkauan 2,5 km jika dipasang di repeater. Ini pendapat ya. Kemudian ini kita baca nanti, ini jenis kabel dan tipenya ya. Ini ada kabel twisted pair ya, kita lihat kabelnya. Nah, ini dia ya, ada UTP, STP, FTP ya. Ini kabel-kabel yang semua ini STP ya. Dan di sini ada kode-kode tertentu ya, ini sering yang digunakan untuk kabelan ya. Biasanya kalau kita lihat coklat putih ke coklat, kemudian pengaturan dalam lainnya ya, biru ke putih biru, hijau putih ke hijau, ini ada merah ke putih merah ya. Jadi ada aturan-aturan yang harus disinkronkan ya. Jadi kita lihat
biru ke putih biru, ya didekatkan, kemudian hijau ke putih hijau, coklat ke putih coklat, terus merah ke putih merah ya. Ini ada konduktor insulin pair dan ini ada apanya bagian-bagiannya seperti koksial di atas tadi ya. Di STP ya ada juga sama ya STP, cuman tambahannya ini ada tempat timahnya saja ya. Terus FTP ya, ini FTP sama warna juga ya. Kemudian ada SSTP ya, kabel twisted pair ya. Kemudian ini nanti bisa dibaca tipe-tipenya ya, sini nggak saya jelaskan. Nah ini untuk pengaturannya ya, sama yang saya sebutkan tadi. Untuk kabel LAN itu dengan RJ45, ini model yang sudah RJ45 yang biasa digunakan untuk LAN ya, local area network. Kemudian sebenarnya ini bisa dirakit, kemudian bisa juga beli sudah jadi di toko komputer ya. Nah, ini kita lihat, kita dekatkan hijau putih ke hijau, ini ada pengaturannya ya. Hijau putih ke hijau, ini coklat ke biru, biru ke ini kebetulan ada tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ada 8 ya. Kemudian biru ke putih biru, ini ada pink ya, dipisahkan dengan orange ya, orange ke putih ke orange, kemudian coklat ke putih coklat. Kemudian ini ada kategori-kategorinya, nanti ini kategori kabel transfer ini yaitu ada kategori 1 TP-RJ yang 11, ya ini yang sering kita pakai itu ya RJ 45 ya. Nah ini untuk digital voice data dan 10 batch talking ring ya. Ini bisa kecepatannya 20 MB per second dengan frekuensi 20 MHz ya. Kemudian ini yang sering ini juga UTP ya, yang RJ45. Ini udah gigabyte ya. Nah, ini UTP FTP RJ45 sudah super fast ya, sangat cepat. Ya, ini nanti bisa dibaca ya terkait dengan kategori kabel transfer. Ada macam-macamnya ya. Kabel transfer kategori 1 ya, ini penjelasan di atas, nanti bisa dibaca. Nah, ini kita lanjut ke kabel fiber optik ya. Kabel fiber optik ini biasanya yang kita lihat di jalan yang sudah ditanam. Nah, ini untuk investasi ke depan yang sudah ditanam oleh pemerintah. Jadi tinggal jika ada buka layanan baru untuk kabel optik sudah bisa ya. Kabel optik ini serat optik yang terbuat dari plastik atau kaca mengeluarkan sinyal dalam bentuk cahaya ya, kecepatan cahaya. Bayangkan kalau kita buka browse internet misalnya website Universitas Malaysia, nah begitu cepat ya kecepatan cahaya. Dan kabel fiber optik mampu mentransfer data yang sangat besar dalam waktu yang cepat karena menggunakan cahaya. Kabel fiber optik berasal dari plastik, lebih cocok untuk koneksi jarak pendek. Sedangkan yang berasal dari kaca lebih cocok untuk koneksi jarak jauh. Ya, ini ada perbedaannya ya. Kalau dia dari plastik ini jaraknya pendek, kemudian dari kaca ini untuk jarak yang jauh. Ya, kita lihat seperti ini ya. Secara konvensional pulsa cahaya menunjukkan 1 bit ya, tidak hanya cahaya menggunakan bit kosong. Kita lihat. Nah, ini kabel fiber optik dengan komponen lapisan luarnya itu ada kabel jaket ya, ini jaketnya straining fibrous ya, ini ya, kemudian core-nya di sini, kemudian cladding-nya, coating-nya di sini ya, kecil-kecil ini ya. Nah, ini yang mengantarkan data-data itu ya, seperti itu. Kabel fiber optik terdiri dari sekumpulan untayan serat optik. Setiap helai lebih tebal dari rambut manusia. Setiap helai memiliki inti atau core ya, di bagian tengah tempat cahaya. Nah, ini ada core-nya, ada tempat cahayanya di sini, kecil sekali memang ya. Mengirimkan data begitu cepat, mungkin ratusan kilometer cahaya ya, mungkin jutaan cahaya kecepatannya ya.
Kemudian setiap inti dibungkus oleh lapisan kaca kedua disebut dengan cladding. Kemudian untuk memantulkan cahaya, ya, memantulkan cahaya ke dalam sehingga dapat mencegah hilangnya sinyal. Sekaligus memungkinkan cahaya melewati tikungan kabel. Ya, jadi cahaya ini kalau seandainya ada tembok dia langsung bisa tembus, ya. Kabel fiber optik sering digunakan pada jaringan dengan topologi bus, ring, star dan tree, ya. Nanti kita bahas. Kemudian kabel fiber optik terdiri menjadi dua bagian berdasarkan mode sumber transmisi cahaya, yaitu optical signal mode atau OS dan optical multimode. Ya. Signal mode memiliki satu sumber cahaya dengan diameter inti 2 sampai 8 mikrometer, ya, kecil sekali, ya. Tipenya ada OS1, OS2. Signal mode mampu mentransmisikan data maksimal 100 GB per second dengan jarak 40 sampai 100 km tanpa amplifier atau repeater sehingga jenis standar internet yang digunakan. Multimode memiliki lebih dari satu sumber cahaya dengan diameter inti kabel 50 sampai 100 mikrometer dengan tipe OM1, OM2, OM3, OM4 dan OM5, ya. Multimode mampu mentransmisi data maksimum 100 GB per second dengan jarak 33 meter sampai 2 km tanpa amplifier dan repeater tergantung tipe mode jenis standar yang digunakan. Ya, ini ya, macam tipe-tipenya konektor fiber optik, ya. Ada ST, SC, FC, MTRJ, LC, plastik, Fox, Folisian, optik sampai dengan PVD, MMIC, ya. Banyak jenisnya, ya. Kabel fiber optik memiliki banyak ragam konektor, ya. Ini ST kita lihat yaitu selektif digunakan untuk single mode dan multimode. Konektor ini dilengkapi dudukan bayonet dan printed keramik serat optik atau polimer 2,5, ya. Silinder panjang untuk menahan serat. SC kita lihat SC yang ini warna biru yaitu untuk single mode dan dilengkapi dengan pirol 2,5. FC untuk single mode dan multimode konektor menggunakan wadah blokir dan kunci sejajar. Nah, ini penjelasannya nanti bisa dibaca jenis-jenisnya, ya. Kemudian kita lanjut, jadi bisa dibaca, ya. Perbedaan media transmisi kabel, ya, berdasarkan penjelasan dari ketiga media transmisi kabel dapat dilihat perbedaan antara fiber optik koaksial transfer, yaitu kapasitas bandwidth kabel koaksial memiliki bandwidth hanya berada di megabyte dengan jarak maksimal 2 km, ya, sangat dekat. Kabel twisted pair memiliki maksimal bandwidth 40, ya, GB per second dengan jarak maksimal 100 meter. Kabel fiber optik memiliki maksimum bandwidth 100 GB per second dan terus berkembang dengan jarak maksimal 100 km. Ya, sudah pasti fiber optik lebih handal, ya, lebih jauh, ya, dan lebih besar bandwidth-nya. Ukuran dan bobot kabel fiber optik lebih kecil dan lebih ringan daripada koaksial dan twisted pair, ya. Redam kabel fiber optik secara simetri lebih rendah daripada koaksial dan twisted pair. Isolasi elektromagnetik kabel fiber optik tidak terpengaruh dengan medan elektromagnetik eksternal, sedangkan koaksial dan twisted pair ini dapat terpengaruh. Hal ini menjadi fiber optik tidak rentan terhadap interferensi input noise atau crosstalk dibandingkan koaksial dan twisted pair. Ya, jadi fiber optik ini lebih tanpa ada halangan dia bisa membaca, ya, bisa langsung mengirimkan data seperti itu. Lebih besar, ya, tidak terpenuhi dengan medan elektromagnetik eksternal. Keamanan penyadapan kabel fiber optik tidak memancarkan energi, ya, sehingga akan lebih sedikit gangguan dari perangkat lain dan tingkat keamanan lebih tinggi karena sulit untuk disadap jika dibandingkan dengan kabel koaksial dan twisted pair, ya. Penggunaan repeater dalam pemasangan jaringan jarak jauh kabel fiber optik lebih sedikit menggunakan repeater karena fiber optik mampu mentransfer data dalam jarak sampai 100 km. Sedangkan koaksial itu 2,5 dan twisted pair 100 meter lebih kecil, lebih pendek, ya.
sehingga kabel fiber optik lebih hemat dalam penggunaan repeater. Ini topologi jaringan kabel, kita lihat ya. Topologi jaringan kabel merupakan tata cara dalam menghubungkan antara perangkat digital dengan perangkat lainnya menggunakan media kabel dalam sebuah jaringan. Ya, topologi jaringan kabel ini terdapat beberapa macam bentuk, diantaranya ada bus. Ya, bus ini topologi jaringan kabel dipasang dengan susunan secara seri ke masing-masing perangkat digital. Di setiap ujung kabel dipasang alat yang bernama terminal. Topologi bus terdiri dari dua, yaitu linear bus dan distribusi bus. Ya, linear bus merupakan topologi bus memiliki satu jalur dipasang perangkat digital. Distribusi bus merupakan topologi bus memiliki beberapa cabang, ya, jalur dari jalur induk dipasang beberapa digital. Distribusi bus dapat digunakan gabungan dari beberapa linear bus. Ya, ini dia ya. Ini linear bus satu jalan, ya. Kalau dia distribusi bus, dia bisa ada 3 bagian, tapi tetap terarah ya, 1, 2, 3. Ya, seperti itu ya topologi bus. Topologi bus memiliki kelemahan jika salah satu workstation atau perangkat digital, ini perangkat digitalnya, mengalami masalah atau terputus, maka semua koneksi perangkat digital dalam jaringan juga ikut terputus. Kemudian pada topologi ini juga sering terjadi tabrakan data sehingga koneksi jaringan seperti terputus-putus ya. Kemudian ada ring ini adalah topologi jaringan kabel di mana masing-masing perangkat digital terhubung dengan 2 perangkat digital lainnya sehingga membentuk lingkaran seperti cincin ya, namanya ring, cincin. Paket data yang dikirim dari suatu perangkat digital ke perangkat digital lainnya dilengkapi dengan alamat dan tujuan, sehingga paket yang dikirim maka sampai ke tujuan, maka paket akan berputar ya, namanya ring ya, pasti berputar sampai ditemukan alamat tujuan dari perangkat digital yang dituju ya, seperti ini ya topologi ring. Topologi ring memiliki kelemahan hampir sama dengan topologi bus. Jika terdapat masalah atau terputus pada suatu perangkat digital, maka semua koneksi perangkat digital dalam jaringan ikut terputus juga karena ada satu arah ya, satu kesatuan gitu ya. Kemudian ada star, yaitu topologi star yang merupakan topologi jaringan kabel yang menghubungkan semua perangkat, ke pusat jaringan, atau nama alatnya disebut dengan hub switch. Ini lebih kuat ya, karena ada hubnya ya. Topologi star lebih mudah diaplikasikan dan lebih sering digunakan. Pada topologi star, salah satu perangkat bermasalah atau terputus tidak berdampak pada koneksi jaringan. Namun jika hub switch mengalami masalah, maka seluruh koneksi jaringan akan bermasalah atau terputus ya. Dia dihubungkan dengan adanya hub di tengah ini ya. Nah, ini dia, kalau ini terputus, yang lain masih bisa jalan ya. Tree ya, topologi tree merupakan topologi jaringan kabel sudah berbentuk pohon ya, memiliki ranting atau terdapat tingkat atau tingkatan atau hierarki ya. Ini topologi tree ya. Nah, di topologi tree merupakan gambaran dari beberapa contoh topologi star ya. Jadi ada hubs yang menggabungkan ya, ada sambungan hubnya. Jadi kalau dia topologi star ini dia berbentuk satu hub tapi diisi komputer-komputer lainnya ya. Kemudian kalau dia topologi tree ini dia hubnya lebih banyak ya, itu bedanya. Kemudian mesh atau jaring merupakan topologi jaring kabel di mana perangkat digital saling terhubung satu sama lain. Jadi perangkat tingkat kerumitannya semakin tinggi ya, kita lihat ya, namanya ring ya, tingkatnya cukup rumit juga ini topologi mesh ya. Ini hybrid itu topologi jaringan kabel hasil gabungan dari beberapa topologi yang ada ya. Ini misalnya ada star, ada ring, ada topologi bus ya. Jadi hybrid, campur-campur ya. Ethernet ini merupakan teknologi jaringan kabel yang digunakan pada jaringan lokal ya, atau LAN. Ethernet masuk ke dalam standar IEEE 802.3 ya. Demikian, ini nanti bisa dibaca saja. Jadi kelebihan jaringan kabel ya,
Bahasan kita hari ini, jaringan kabel itu memiliki kelebihan ya, diantaranya kecepatan transfer data lebih tinggi kalau kita pakai kabel dan transfer data lebih stabil ya. Kemudian tidak rentan dengan cuaca hujan dan angin ribut karena di dalam sebuah kabel ya. Tingkat keamanan data lebih baik, relatif tahan dari gangguan atau noise. Kekurangan jaringan kabel ini relatif rumit dalam pemasangan atau instalasi. Ya, ini dia ya. Pasti kita harus pakai tangklem, kemudian nyusun kabel-kabelnya yang tadi ya, merah ke putih, coklat ke putih coklat dan lain sebagainya. Dan itu kita harus ukur juga jarak dan meternya dari komputer satu ke komputer yang lainnya. Kemudian relatif rumit jika terjadi trouble atau masalah. Jika misalkan dalam sebuah gedung ada terputus, kita harus mencari di mana letak putusnya melalui aplikasi dan kita pasti mengeraba-ngeraba ya. Oh ternyata di user atau di komputer A atau B. Membutuhkan manajemen pemeliharaan yang lebih tinggi ya, ini maintenance yang lebih tinggi ya. Karena kabel itu kan pasti ada masanya. Jadi kalau dia terputus atau dimakan, bisa katakanlah dimakan tikus, ya ini kita harus maintenance ya, harus kita ganti baru. Tidak fleksibel dan terbatas dalam mobilitas atau berpindah tempat. Ya kalau berpindah tempat ini susah, ya nggak mungkin juga kabelnya kita bongkar. Kemudian jaringan nirkabel. Jaringan nirkabel adalah jaringan komputer terhubung melalui media transmisi tanpa kabel. Namanya NIR ya. NIR kabel itu tanpa kabel. Transmisi kabel dapat dilakukan melalui gelombang elektromagnetik. Gelombang elektromagnetik ini merupakan gelombang yang pancarnya tidak memerlukan media rambat. Gelombang tersebut dapat membawa medan magnet dan energi listrik. Gelombang elektromagnetik ini terdiri dari gelombang radio, gelombang mikro, atau microwave, infrared, sinar ultraviolet, sinar X, sinar gamma, dan cahaya tampak. Jaringan nirkabel lebih banyak menggunakan gelombang radio dan infrared. Gelombang kita dulu kenal ini ya, ada kalau kita dengarkan radio di mobil, itulah gelombangnya ya. Terus infrared ini biasanya dulu kita menggunakan pemindahan data pakai infrared ya, handphone lama dulu. Kemudian gelombang mikro banyak digunakan untuk komunikasi radar dan pemanasan makanan. Sinar ultraviolet, sinar X, dan sinar gamma sering digunakan pada dunia kesehatan ya. Dan medis, cahaya tampak dapat dijadikan media transmisi jaringan nirkabel dengan memanfaatkan sinar laser. Nah, ini infrared. Infrared ini merupakan salah satu teknologi yang digunakan dalam jaringan nirkabel ya, dapat digunakan dalam komunikasi data. Kemudian Bluetooth ya, ini dulu ada Bluetooth ya. Pertama kali dirilis oleh Niels Riebeck dan John Illman ya. Bluetooth ini kalau sekarang masih ada ya, tahun 1989. Kemudian WiFi, ya WiFi ini awalnya tidak memiliki arti ya, kepanjangan istilahnya itu berdasar dari kiasan kata HiFi atau High Fidelity. Kemudian disebut slogan pemasaran untuk WiFi yaitu The Standard for WiFi Wireless Fidelity ya, sehingga akhirnya banyak orang berasumsi WiFi singkatan dari Wireless Fidelity. WiFi pertama kali dikenal pada tahun 1999 oleh lembaga sertifikasi jaringan Amerika. WiFi merupakan salah satu teknologi yang digunakan jaringan nirkabel ya. WiFi memiliki standar internet dari dari i3 itu 802.11. WiFi dapat menghubungkan dua perangkat ya. Ini bisa nanti dapat dibaca. Kemudian ada WMS, ini merupakan singkat dari World Wide Interpretation for Microwave Access. Nah, teknologi WiFi ini sering disebut dengan orthogonal frequency division multiplexation atau OFDM ya. Yang merupakan sistem modulasi digital dengan pita frekuensi sempit. OFDM ini dikembangkan pada tahun 1960-70, namun WMS sendiri baru diperkenalkan pada tahun 2001. WMS memiliki standar juga ya, dari IEEE 802.116 atau sering disebut dengan WMAN, Wireless Metropolitan Area Network.
Jaringan jarak maksimal jangkauan MIMX ini berkisar 50 km. Ini nanti dapat dibaca jenis-jenis WiMAX-nya, seluler ya, ada seluler, ini 4G dan lain sebagainya. Yang kita gunakan di HP ini termasuk juga perangkatnya nirkabel, yaitu sistem seluler digunakan komunikasi suara data pada area yang luas. Sistem seluler telah melewati 3 generasi berbeda ya. Seluler dapat dibagi ke dalam beberapa standar ya, seperti ini dulu ada namanya 0G, 4G, 2G, 1G, 4G, 2G transmisi ke 2,5G, 2,75G ya di tahun 1992-2000 mungkin kita belum terasa ya kecepatannya. 3G itu sudah mulai ada tahun 2001, ini yang 14 kecepatannya 14 MB per sekon ya, mengirim data atau menerima data. Kemudian 3G transmisi ke 3,5, 3,75. Nah, ini 4G tahun 2019 yaitu sudah 100 MB per sekon. Jadi data itu sudah semakin besar kalau terjadi pengambilan dan penerimaan data ya, transfer data dan penerimaan data. Terus ada 5G ya, 5G 2019 ini udah 20 giga ya. Dan 6G kita belum tahu ini, belum ada keluaran atau desain baru. Dan kemudian di kabel itu juga ada satelit ya. Satelit ini suatu benda berada di luar angkasa ya, yang mengorbitkan ke benda lain. Satelit terdiri dari beberapa macam sesuai dengan kegunaannya, yaitu satelit komunikasi, satelit meteorologi, satelit navigasi, satelit militer, satelit astronomi. Satelit merupakan salah satu media yang dimanfaatkan untuk transmisi komunikasi ya. Berdasarkan ketinggian orbit, satelit dapat dibagi beberapa bagian. Nanti ini bisa dibaca saja. Ada low Earth orbit, ada medium Earth orbit, kemudian ada high Earth orbit, ada geostationary orbit, ada geosynchronous orbit ya. Kemudian balon Google. Balon Google merupakan media yang digunakan untuk memperluas jangkauan wilayah yang sulit terjangkau internet, terkoneksi ke internet. Balon Google mulai dikembangkan pada tahun 2011 ya oleh Google X. Jadi balon Google ini diterbangkan sampai ketinggian 20 km di lapisan stratosfer di atas permukaan bumi sehingga tidak mengganggu jalur penerbangan. Balon Google dipasang alat pemancar yang dapat memancarkan koneksi 4G dengan jangkauan 40 km di permukaan bumi. Software khusus dan Global Positioning System atau GPS digunakan dalam menentukan posisi balon. Satu balon Google dapat terbang sampai dengan jarak 500 km selama 100 hari. Setelah habis maka akan turun dan diganti oleh balon baru. Ya. Topologi jaringan nirkabel ada ad hoc, yaitu bacanya. Topologi jaringan nirkabel merupakan tata cara dalam menghubungkan antara perangkat digital dengan perangkat digital lainnya menggunakan media gelombang elektromagnetik dalam sebuah jaringan. Jaringan nirkabel berbagi menjadi dalam dua bentuk, ad hoc. Nah, ini ad hoc ya, topologi ad hoc. Kemudian ada infrastruktur. Nah, ini infrastruktur ya. Bisa digantung, kemudian ada wirelessnya. Ya, ada jaringan nirkabelnya. Bisa dibaca oleh PC-PC lainnya. Kemudian kita akan membahas tentang kelebihan jaringan nirkabel ya. Jaringan nirkabel kelebihannya mobilitas lebih tinggi dan fleksibel, menjangkau area yang tidak dapat terjangkau oleh kabel, mudah melakukan perpindahan jaringan. Jadi kita tidak memutus kabel lagi. Jadi waktu pindah tinggal bawa perangkat, pindahkan perangkat di setting di tempat lain akan kembali seperti semula. Jadi nggak ribet ya. Mampu menampung banyak perangkat digital dalam satu koneksi jaringan. Ya, ini banyak sekali ya perangkat-perangkat digital, misalnya handphone, kemudian laptop, ya ada handphone beberapa handphone lainnya, ya. Kemudian printer yang sudah berbasis WiFi, ya. Meminimalisir biaya personal jaringan karena tidak ada kabel. Pemasangan perangkat jaringan lebih mudah, tapi ada juga kekurangannya ya. Kecepatan transfer data tidak setinggi jaringan kabel. Transfer data tidak stabil, rentan terputus ketika cuaca buruk, rentan terputus karena terdapat penghalang seperti pohon, dinding dan gedung. Kurang aman karena rentan terhadap serangan atau disadap.
Pengembangan ke jaringan yang lebih besar akan menelan biaya yang lebih tinggi. Baik, demikian ya perkuliahan kita hari ini, pertemuan kelima tentang perbedaan jaringan kabel dan nirkabel. Jadi sudah kita bahas, semoga bermanfaat. Jika ada pertanyaan, silakan nanti chat di kolom, bisa ditulis di kolom chat, kemudian atau bisa ke WA ke saya. Dan mohon video ini di like dan di subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.